Yang terhormat dosen penguji PBG dalam jabatan 2001, perkenankan nama saya Nasrul Lazi, sarjana pendidikan, Guru MTS Salam Melian, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 6 Desember 2001, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2001 dengan mengambil materi surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih bagus lagi. Demikian yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, di suasana pagi yang cerah ini kita masih bisa mengikuti kegiatan baik belajar maupun mengajar. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelumnya, untuk mengambil barokah dan supaya ilmu kita itu mudah jadi pelajari, marilah bersama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Pada ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita penuh dengan rahmat. Sebelum Bapak mulai, anak Bapak akan Bapak absen dulu satu persatu. Bapak panggil. Darilah. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir. Vita. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Arini. Hadir Pak. Selda. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir. Iza. Hadir Pak. Hadir. Selvia. Hadir Pak. Ya, Mandarin. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Irfa. Alhamdulillah Irfa hadir. Ririn. Hadir Pak. Ririn. Saran. Hadir Pak. Adis. Hadir Pak. Nabil. Hadir Pak. Wisnu. Tidak ada hadir. Ada yang tahu kabar Wisnu? Sakit atau? Sakit. Oh, sakit ya Wisnu. Baiklah. Ada suaranya Wisnu sakit? Tidak ada Pak. Ada. Pak. Hah? Ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Anak Bapak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan mengikuti pelajaran tentang surat pribadi. Namun sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pribadi dan surat dinas. Anak Bapak pernah tidak melihat surat?
Nah, ada yang belum pernah lihat surat? Tidak ada. Jadi surat itu kita tahu kalau zaman sekarang ini sudah zaman modern. Namun di sepanjang zaman surat itu belum ada yang bisa menggantikan posisi surat. Saking pentingnya surat, semuanya membutuhkan surat. Bapak, coba Bapak IPA. Coba IPA ke depan, diperlihatkan kepada teman-temanmu contoh sampul surat. Ya, ke depan. Contoh sampul surat. Ya, perlihatkan dengan. Nah, ini salah satu contoh sampul surat. Ini masih kosong, Nak? Masih kosong. Ya, jadi ini contoh sampul surat. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Ya, itu salah satu contoh sampul surat. Sebelum Bapak lanjutkan ke tentang surat pribadi dan surat dinas, maka Bapak akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita dengan mengikuti proses pembelajaran yang berbasis problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan ciri khusus surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca ataupun didengar, mendaftar kata kalimat sebagai ciri surat pribadi dan surat dinas pada teks yang dibaca ataupun didengar, kemudian memetakan isi surat pribadi dan surat dinas. Itu salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan Bapak, marilah bersama-sama kita lihat tayangan video berikut ini. Pastikan tayangan video berikut ini. Kenyamanan transaksi Anda adalah yang utama. Ada yang bisa kami bantu? Nikmati kemudahan layanan untuk berbagai kebutuhan Anda. Dengan jaringan terluas. Super Brands bukti komitmen kamu. Pilihan Anda sudah tepat seperti jutaan pelanggan lainnya. Pilihan Indonesia. Kini berbeda dan lebih dekat. Ini tadi sudah kita lihat tayangan video mengenai kantor pos. Kalau kita mendengar nama kantor pos, maka apa yang kita bayangkan? Selalu surat. Biasanya yang paling identik itu dengan surat. Walaupun kita tahu banyak sekali layanan kantor pos itu, walaupun bukan sekedar surat menyurat. Kita lanjutkan. Surat merupakan salah satu media untuk berkomunikasi. Pernahkah kalian menulis surat pada temanmu? Pernah tidak? Alhamdulillah. Pernah membawa surat? Belum. Karena sekarang ini sering sekali kita itu ganti dengan HP. Kalau sudah pakai HP sudah kasih tahu kabarnya apa. Kalau zaman dulu surat itu sangat penting, Nak. Apalagi tentang surat pribadi. Ada yang tahu tentang surat pribadi? Belum tahu kan? Nah, baik. Sekarang kita akan melanjutkan tentang surat. Surat merupakan salah satu media untuk berkomunikasi. Pernahkah kalian menulis surat pada temanmu? Apa yang kalian tulis di suratmu?
Tentunya ada pesan ataupun hal yang ingin kalian sampaikan melalui surat yang kalian tulis. Jadi jangan menulis surat kita bisa menyampaikan pesan. Sekarang ini nak, surat itu banyak sekali fungsinya. Dari dulu sampai sekarang. Ada yang mau jadi jaksa? Ada. Yang mau jadi jaksa. Jadi jaksa butuh surat. Ada yang mau jadi polwan? Ada. Jadi polwan butuh surat. Ada yang jadi kepala desa? Saya Pak. Aku jadi kepala desa ya. Kamu juga. Kepala desa butuh surat. Ada yang mau jadi gubernur? Ada. Ada yang mau jadi presiden? Ada. Semuanya butuh surat. Jadi kepala desa butuh surat, jadi polwan butuh surat, jadi bupati butuh surat, jadi gubernur butuh surat, jadi presiden butuh surat. Jadi sangat penting sekali peranan surat. Sekarang ada yang tahu tentang fungsi surat? Siapa yang tahu tentang fungsi surat? Saya Pak. Yang dari Sebagai alat dokumentasi tertulis. 2. Sebagai duta industri dan duta penulis. 3. Sebagai medium komunikasi dan interaksi. 4. Sebagai tata usaha dalam perkantoran. 5. Sebagai barometer kemajuan industri. Ya, itu fungsi surat. Yang pertama sebagai alat komunikasi tertulis. Dan yang kedua sebagai duta industri dan duta penulisan. Yang ketiga sebagai medium komunikasi dan interaksi. Dan yang keempat sebagai otak tata usaha dalam perkantoran. Yang kelima sebagai barometer kemajuan industri. Itu fungsi surat. Itu besar sekali fungsi surat. Sekarang surat itu ada 2 bagian. Surat apa saja kira-kira? Surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas. Itu bagian daripada surat. Pertama surat pribadi dan kemudian surat Dinas. Ada yang tahu apa itu surat pribadi? Saya Pak. Ya. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Itu surat pribadi. Ada yang tahu tentang unsur-unsur surat pribadi? Ada yang tahu tentang unsur-unsur surat pribadi? Ada yang tahu tentang ciri-ciri surat pribadi? Ya? Saya Pak. Ya? Ciri-ciri surat pribadi: A. Tidak menggunakan kop surat. B. Tidak ada nomor surat. C. Salam pembuka dan salam penutup bervariasi. D. Penggunaan bahasa bebas tergantung siapa penerima suratnya. Namun demikian tetap memperhatikan etika dan santun berbahasa. E. Format surat bebas. Alam surat pribadi biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Iya, itu tentang ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama tidak menggunakan kop surat. Dan yang kedua tidak ada nomor surat. Yang ketiga salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Dan yang kelima menggunakan bahasa yang bergantung siapa penerima surat dan demikian. Namun demikian tetap memperhatikan etika berbahasa dan santun dalam berbahasa. Dan yang selanjutnya Format surat pribadi
tentang surat pribadi. Sekarang ada yang tahu tentang ciri kebahasaan surat pribadi? Nah, ini ciri kebahasaan surat pribadi. Yang pertama, bahasa yang digunakan tidak formal. Yang kedua, menggunakan kata sapaan. Yang ketiga, iya. Yang keempat, salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Yang kelima, menggunakan beragam bahasa yang bervariasi. Dan yang keenam, formal. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang ciri surat pribadi. Perhatikan ke depan. Ini salah satu contoh surat pribadi. Bapak bacakan. Ini salah satu. Ini kejadian di tahun 2000. Temanku Joko ulangi. Yogyakarta, Mei 2007. Temanku Jojo, aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan sesuatu hal kepadamu. Selama 1 minggu ini, aku perhatikan kamu cuek sekali kepadaku. Kamu tidak pernah membalas sapaanku dan tidak berbicara kepadaku. Lewat surat ini, aku ingin meminta penjelasan atas sikapmu itu. Kalau ada masalah, kita bisa ngomong baik-baik. Jo, aku tunggu penjelasan dari kamu. Terima kasih sebelumnya, temanmu Indra. Jadi yang menulis surat siapa? Indra. Ah, itu salah satu contoh surat pribadi. Sekarang kita simak video tentang pembacaan surat pribadi. Yang terhormat Bapak Bernama Irawan Sarjana, Bupati Kabupaten Kuburaya. Salam sukacita. Bapak Bupati, bagaimana keadaan Bapak? Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kesehatan. Seperti akan Henry Frederick. Dalam kesehatan, terdapat kebebasan. Kesehatan adalah kunci utama dalam sebuah kebebasan. Saya berharap Bapak selalu menjaga kesehatan agar dapat COVID-19 Surat ini adalah surat pertama yang saya diberikan. Saya tahu surat ini tidak akan dibalas oleh Bapak. Namun saat Bapak Bapak saya ke depan dulu. Bapak sudah membalas. Bapak mengatakan, tak pernah mengatakan saya mengatakan cinta, tapi itu kata Bapak. Kalau kata saya, kenapa kata saya, jangan bilang saya dulu. Perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Saya adalah satu di antara siswi di SMP Muslimat Surabaya. Saya warga Sungai Raya. Saya lahir dan
itulah tadi salah satu bentuk pembacaan surat pribadi. Sekarang kita lanjutkan dengan surat dinas. Surat dinas biasa juga disebut dengan surat resmi. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi dan lembaga kepada perseorangan atau instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, apalagi surat keputusan dan lain. Itu contoh surat dinas. Ini salah satu contoh surat dinas. Yang di depan, salah satu contoh surat dinas. Surat dinasnya berasal dari sebuah organisasi sekolah, yaitu berupa OSIS. Ini salah satu contoh surat dinas yang keluar dari organisasi sekolah. Perhatikan ke depan. Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu tentang unsur-unsur surat dinas? Saya Pak. Ya. Adanya kop surat. Adanya kop surat. Unsur surat yang pertama adanya kop surat. Jadi kita harus tahu kop surat. Kemudian unsur surat dinas yang kedua ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Adanya nomor surat. Adanya nomor surat. Kemudian unsur surat dinas yang ketiga, siapa yang tahu? Saya Pak. Ya. Adanya tanggal surat. Adanya tanggal surat. Jadi saat kita membuat surat dinas yang nomor 3 adanya tanggal surat. Kemudian unsur surat dinas yang keempat ada yang tahu? Ya. Adanya lampiran. Adanya lampiran. Jadi kalau yang adanya lampiran, kita buat lampiran berapa? 2 atau 3 lampiran. Jadi itu adanya lampiran. Kemudian unsur surat dinas yang ke-5. Ya. Adanya perihal. Adanya perihal. Jadi kita buat perihalnya apa? Tuh, perihalnya kalau di sini, kalau yang tadi itu tentang undangan OSIS. Jadi kita harus tahu perihalnya di surat dinas. Kemudian unsur surat dinas yang ke-6, ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Adanya alamat surat. Adanya alamat surat. Alamat surat juga penting dalam membuat surat dinas. Kemudian yang nomor 7. Saya Pak. Ya. Adanya salam pembuka. Adanya salam pembuka. Jadi di saat kita membuat surat dinas, itu perhatikan kepada unsur surat dinas yang nomor 7 adanya salam pembuka. Lanjutkan yang nomor 8, apa yang tahu? Ya. Adanya isi surat. Adanya isi surat. Jadi adanya isi surat. Yang nomor 9, ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Adanya salam penutup. Adanya salam penutup. Jadi di situ juga harus kita buat salam penutup pada unsur-unsur surat dinas. Yang nomor 10, ada yang tahu? Ya, ambil. Adanya nama dan tanda tangan penulis surat. Adanya nama dan tanda tangan penulis surat. Yang nomor 11. Saya Pak. Ya. Adanya nama dan tanda tangan pihak yang membuat surat. Adanya tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Jadi contohnya yang mengetahui, misalnya yang mengetahui itu siapa? Kepala desa, camat, bupati, dan lain sebagainya. Dan yang nomor 12 adanya tembusan. Jadi boleh kita buatkan tembusan.
Jadi di dalam surat dinas. Yang pertama ada nyangkut surat, keduanya ada nomor surat, ada tanggal surat, ada lampiran, ada perihal, ada alamat surat, ada salam buka, kemudian Isi isi surat. surat, salam penutup, Nama dan tanda surat. tanda tangan, nama dan tanda tangan surat, Nama dan tanda pihak yang memperbuat surat. nama dan tanda tangan pihak yang membuat Surat. surat. Yang nomor 12 Tembusan. tembusan. Itu unsur surat Resmi. resmi ataupun surat dinas. Untuk penugasan anak bapak perintahkan untuk membuat contoh surat pribadi dan surat dinas. Bapak berikan tugas satu kelompok satu tugas. Satu kelompok satu tugas. Perhatikan, nanti dikumpulkan ke depan. Satu, ini kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Buat salah satu contoh surat dinas ataupun surat pribadi. Mulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Ya, sudah ayo kumpul ke depan. Kumpulkan ke depan. Ya, sudah kumpul ke depan. Satu kelompok, satu surat. Ya, ada 3 kelompok. Itu tentang penugasan cara bagaimana membuat surat dinas dan surat pribadi. Sekarang Bapak akan mengambilkan kesimpulan. Silakan Bapak satu orang untuk mengambil kesimpulan. Silakan ke depan. Ya. Bacakan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan pada orang lain yang bersifat pribadi. 2. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi tentang hal-hal kedinasan. Ya. Terus salah satu kesimpulan. Coba dari kelompok 3 silakan bacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan pada orang lain yang bersifat pribadi. 2. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau instansi lain yang berisi tentang hal-hal kedinasan. Ya, itu kesimpulan yang sudah dibacakan oleh kelompok 3. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan ke penilaian. Bapak akan mengambil nilai anak Bapak. Itu berapa poin yang harus kita nilai. Yang pertama, tidak menemukan kaidah kebahasaan dalam surat. Mampu menemukan kaidah kebahasaan tapi tidak lengkap. Yang kedua, mampu menemukan kaidah kebahasaan dengan lengkap tetapi tidak sesuai dengan pembuktiannya. Yang keempat, mampu menemukan kaidah kebahasaan dengan lengkap dan mampu memidati pembuktiannya. Jadi dari tugas anak Bapak itu, Bapak sudah ambil nilainya. Sudah ambil nilai tentang itu merupakan bukti penilaian. Sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Gunanya apa? Bapak ingin tahu seberapa jauh anak Bapak itu memahami tentang
surat pribadi dan surat dinas. Lihat Bapak semuanya akan lebih maju lagi. Sekarang Bapak berikan soal. Ini sebanyak 50 soal. Satu orang satu bagikan. Soalnya sebanyak 50 soal. Ya, dibagikan. Dibagikan. Satu orang satu ya. Awas jangan tidak ada bagian soal. Ya. Soalnya dibaca dulu ya. Jumlah soal ada 50 soal. 20 bagian. Nah, sudah. Cukup. Terangkan. Nah, silakan dikerjakan. Sudah. Baik makan. Sudah, alhamdulillah kebagian semua. Sekarang Bapak beri waktu 30 menit mulai dari sekarang. Dibaca dulu soalnya. 50 soal. Jangan ada sama dengan. Sama dengan kan? Ya kan sama dengan. Karena yang ada sama dengan. Kan? Yang ada sama dengan kan? Ya, yang sama dengan. Sudah, waktu 30 menit hampir berakhir. Siap-siap untuk mengumpulkan. Ya, sama. Kalau sudah, silahkan kamu silangkan. Yang kelompok 1 berikan kepada kelompok 2, kelompok 2 berikan kepada kelompok 1. Kemudian akan kita koreksi bersama. Ya, sekarang mulai. Ya, silakan turunnya. Sudah. Sekarang kita bahas bersama. Siap, kita bahas bersama. Siapa yang kira-kira yang siap bacakan soal? Bentar, silakan. Bacakan soalnya. 1. Pernyataan berikut benar kecuali apa? Kira-kira ABC-nya apa? Bacakan. A apa? B apa? Nomor 1, pernyataan berikut benar kecuali A. Ya, surat resmi menggunakan surat. B. Surat resmi menggunakan nomor surat. C. Surat resmi surat menggunakan bahasa yang santun. D. Surat resmi mencantumkan tempat penulisan surat. Jadi yang pilih D. Ada yang betul? Ada yang betul? Kalau D? Ya, semuanya betul? Betul. Oh, yang betul? Oh, ya. Yang nomor 2. Ya, bacakan soalnya. berikut adalah bagian surat resmi yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. A. Tanggal surat. B. Jumlah surat. C. Tanda tangan penulis surat. D. Pilihan dan tampilan. C. Pak. Jawabannya C. B. Berikut adalah bagian surat resmi yang tidak ada dalam surat lamaran pekerjaan kecuali A. Tanggal surat. B. Nama surat. C. Tanda tangan penulis surat. D. Pilihan tampilan. Ada yang betul? B. Apa B? Nomor surat. Surat. Yang nomor terakhir, nomor 50. Saya Pak. Ya. Penulisan surat harus memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Kalimat yang digunakan singkat dan jelas. B. Menggunakan tanda baca yang baik dan benar. C. Menggunakan singkatan. D. Menggunakan ejaan yang benar. Jawaban C. Jawabannya C.
Baiklah. Sekarang silakan kumpul ke depan. Bapak akan memberikan penilaian. Bentar ya, Naya. Jadi Bapak akan membacakan hasil evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, nah Bapak, setelah kita adakan evaluasi, ternyata kemajuan Bapak itu sangat bagus sekali dan sangat pesat sekali. Kemarin itu kita tahu kalau penilaian itu pas diambil ada yang dapat 60, ada yang dapat 70. Alhamdulillah hari ini nilai yang paling kecil cuma 95. Nilai paling kecil 95. Berarti kalau nilai yang paling kecil 95, yang paling besar 100. Alhamdulillah itu merupakan kemajuan yang luar biasa. Ya, jadi apa hari ini tentang pelajaran kita surat pribadi dan surat dinas. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, silakan anak Bapak untuk siap-siap untuk pulang. Silakan semuanya dikemasi. Kemudian baca doa. It's caught in the crossfire.